Halo semuanya, kembali lagi di YouTube saya, Dinila Indasari. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas seputar pertanyaan tentang BSU 2022. Yang pertama adalah, bisa tidak pekerja ikut serta daftar BSU 2022 secara mandiri atau individual? Kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme penyaluran BSU 2022? Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 merupakan bantuan sosial tunai yang diberikan pada pekerja atau buruh yang menerima upah di bawah 3.500.000 atau kurang dari UMP yang berlaku di area tempat bekerja. Idealnya, dana BSU 2022 sebesar 600.000 diperoleh setelah perusahaan mendaftarkan pegawainya ke BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian datanya diserahkan ke Kemenaker. Namun, tidak sedikit pekerja yang ingin bisa melakukan pendaftaran BSU 2022 secara individual atau sendiri karena ada beberapa keluhan pekerja di mana perusahaannya tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan atau tidak ingin menguruskan untuk proses pendaftaran kepada BPJS Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Tidak sedikit orang yang kemudian bertanya mengenai hal ini karena merasa ingin turut mendapatkan bantuan sosial tersebut. Jadi, apakah pekerja dapat mendaftar untuk ikut program BSU 2022 secara individual? Berikut adalah jawaban dari Kemenaker, di mana jawabannya adalah seorang pekerja tidak dapat mendaftarkan secara individual atau mandiri langsung ke cabang BPJS Ketenagakerjaan maupun Kemenaker untuk mendapatkan BSU 2022. Jadi, data penerima BSU yang digunakan sebagai sebuah syarat administratif agar pekerja dapat memperoleh jaminan sosial dan haknya sebagai tenaga kerja melalui program tersebut. Jadi, data penerima BSU yang digunakan sebagai sebuah syarat administratif agar pekerja dapat memperoleh jaminan sosial dan haknya sebagai tenaga kerja melalui program tersebut. Nantinya, dari sekian data yang masuk dan dimiliki BPJS Ketenagakerjaan akan disortir kembali dan dipilah menggunakan kriteria Permenaker nomor 10 tahun 2022. Kemudian, data karyawan atau pekerja yang lolos seleksi akan menjadi data penerima BSU 2022 yang dilaksanakan mulai dari 12 September 2022. Maka sudah jelas dengan demikian data milik pribadi atau seseorang tidak dapat disetorkan pada BPJS Ketenagakerjaan untuk turut masuk dalam data milik lembaga tersebut dan menjadi penerima BSU tahun 2022 ini. Setiap data yang diseleksi akan berdasarkan data milik BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan setoran dari setiap perusahaan. Lalu bagaimana dengan mekanisme penyaluran BSU 2022? Kementerian Ketenagakerjaan telah merilis mekanisme penyaluran BSU 2022 dengan melibatkan beberapa lembaga yaitu BPJS Ketenagakerjaan, Bank Himbara, Bank Syariah, dan PT Pos Indonesia. Dalam penyaluran BSU menargetkan 16 juta pekerja yang berhak sesuai Permenaker 10 tahun 2022. Penyaluran BSU 2022 oleh Kemenaker yaitu melalui beberapa tahapan dan berikut adalah penjelasan mekanisme penyaluran BSU 2022. Proses penyaluran BSU 2022 tahap pertama adalah pendataan dari BPJS Ketenagakerjaan yang dimana BPJS Ketenagakerjaan akan mendata calon penerima yang memenuhi syarat untuk penerima BSU 2022. Kemudian tahap kedua adalah Kemenaker melakukan check and screening serta pemadanan data yang dimana Kemenaker akan menerima data calon penerima BSU yang memenuhi syarat dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian data tersebut akan mulai di tahap check and screening serta pemadanan data. Kemudian pada tahap check and screening Kemenaker akan memastikan 3 hal yaitu yang pertama adalah kelengkapan data, kemudian kesesuaian format data, dan duplikasi data. Sedangkan pada tahap pemadanan data, Kemenaker akan memadankan data apakah calon penerima BSU termasuk dari yang pertama adalah penerima kartu prakerja, kemudian penerima bantuan produktif usaha mikro atau BPUM, kemudian yang ketiga penerima program kartu harapan atau PKH, yang terakhir adalah PNS, TNI ataupun Polri.
Tahap ketiga yaitu penyaluran dana oleh Kementerian Keuangan dan juga KPPN, di mana data yang sudah clean dan lengkap hasil cek dan screening oleh Kemenaker akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Selanjutnya, Kantor Pelayanan Pembayaran Negara atau KPPN akan mencairkan dana BSU ke Bank Himbara, Bank Syariah Indonesia, dan juga PT Pos Indonesia. Tahap keempat yaitu pencairan BSU melalui Bank Himbara dan BSI yang dilakukan dengan metode pemindah bukuan atau transfer ke rekening penerima BSU. Sedangkan untuk pencairan BSU melalui PT Pos Indonesia dilakukan dengan pembukuan rekening pos giro secara kolektif, kemudian penyalurannya dilaksanakan dengan 3 metode. Yang pertama, penerima BSU datang langsung ke kantor pos, dan kedua, petugas pos akan datang ke komunitas atau perusahaan, dan ketiga, dana BSU akan diantar langsung ke rumah penerima BSU. Bagaimana? Cukup jelas bukan untuk penjelasan atas jawaban beberapa pertanyaan seputar BSU 2022. Semoga saya memberikan jawaban yang sesuai yang kalian butuhkan.